يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang sama kita cintai dan kita muliakan segenap para sepuh, segenap orang-orang tua, para guru-guru, bil khusus segenap pengurus Masjid Nurul Iman. Kita doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Nur Iman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tanda-tanda Ramadan sebentar lagi akan datang ke tengah-tengah kita. Maka kita minta izin terlebih dahulu ya kepada Imam Ghazali untuk jeda sementara waktu berkaitan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah Ramadan bulan Syawal nanti kita bisa melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa dalam keadaan lebih baik lagi ya. Diri kita makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi acara penutupan pengajian tadi sudah didahulukan dengan pembacaan surat Yasin yang intinya adalah kita ngirim pahala Al-Quran yang kita baca untuk segenap para orang-orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tadinya ngaji bareng sama kita, sekarang mereka sudah berada di alam barzakh, alam kubur. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca pahalanya terlimpah kepada mereka semua, sehingga mereka terus dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus kepada Al-Imam Ghazali ya, yang kita baca kitabnya, mudah-mudahan senantiasa Allah tinggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap dengan kita membaca kitabnya, mengamalkan nasihat dan pesan-pesannya, Allah akan pertemukan kita dengan Imam Ghazali. Amin. Dan Allah berikan syafaat kepada Imam Ghazali teruntuk mensyafaati kita agar kita kelak masuk surga mendapatkan syafaat Imam Ghazali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ya intinya penutupan kita adalah kirim doa. Nah, kalau bisa lebih bagus lagi adalah yang mungkin berkenan ya, ada waktunya ziarahilah kuburan orang-orang tua kita. Jadi kita kalau baca Yasin nih Pak di masjid Bu, kita hadiahkan kepada orang tua kita di kuburan ya, itu akan turun rahmat Allah. Bagaimana kalau kita bacanya di kuburan langsung? Nah, ini lebih dekat lagi, lebih mengundang rahmat Allah ya. Makanya itulah kita dianjurkan sebelum datang Ramadan, ayo kita ziarahi kuburan orang-orang tua kita. Kita senengin mereka apabila ya memungkinkan waktu, juga ziarahi guru-guru kita, ulama-ulama, orang-orang soleh. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini sebelumnya bulan Sya'ban, bulan dimana kita dianjurkan ya
untuk menghidupkan silaturahmi, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadi itulah hubungannya, hubungan yang baik. Kenapa memang kita harus seperti itu kita lakukan? Intinya ada 3. Ya, kita kirim doa sama orang-orang tua kita, ya, atau kita ziarah kepada orang tua kita. Intinya 3. Yang pertama, kita ingin dipuji oleh Allah. Dan yang kita kerjain ini sesuatu yang dipuji oleh Allah. Masya Allah. Ini dipuji oleh Allah, sebuah amalia yang agung, ya. Allah firmankan dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah ada yang meninggal, dia datang kemana? Ke kuburan atau ke rumah yang meninggal dunia. Mereka doain tuh, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah menolong kami. Ini orang yang begini dipuji oleh Allah. Berarti orang yang peduli dengan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi amalan kita ini Pak, termasuk amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki rasa peduli yang tinggi, bukan kepada mereka saja yang hidup, anak-anak yatim, fakir miskin, juga kepada mereka yang menderita di alam kuburnya. Ya, mereka yang di alam kuburnya, mereka itu menderita, maka kita harus ada kepedulian. Nah, kepedulian kita ini yang pertama mengundang pujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah puji itu pengikut Nabi Muhammad ada 3. Ada namanya kaum muhajirin, dipuji oleh Allah karena mereka setia bersama Nabi Muhammad sampai tinggalin tuh kota Mekah, pindah ke Madinah, ikut bareng Nabi. Yang kedua Ansor, bukan Ansor, Ansor tuan rumah, menerima kedatangan orang-orang pendatang muhajirin dari kota Mekah, mereka sambut, mereka welcome tuh, kasih fasilitas, kasih tempat tinggal. Bahkan istri mereka yang 4 disuruh pilih, mau yang mana kamu, yang kamu suka saya lepasin biar kamu punya teman tidur. Masya Allah. Pokoknya orang-orang Ansor, orang-orang yang peduli sama orang pendatang, orang-orang muhajirin, orang-orang yang peduli bersama Nabi. Yang terakhir ini adalah orang-orang yang generasi selanjutnya sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Siapa itu? Orang yang peduli sama orang yang sudah pada meninggal, ziarahin, doain. Kenapa? Sebab yang kita kerjain ini pekerjaan yang dipuji oleh Allah. Yang kedua, kenapa kita harus lakukan ziarah kubur, lakukan doa buat masuk Ramadan sama orang-orang yang meninggal dunia? Karena kita ingin girangin mereka. Bu, ya Pak, kita kalau pengen girangin orang tua kita, doain mereka. Iya, sebab katanya dalam sebuah hadis, mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutagawis. Orang tuh kalau di kuburan sama kayak orang lagi tenggelam. Bagaimana orang tenggelam? Wah, orang tenggelam apa aja dipegang sama dia. Yang penting dia jangan kanyut, yang penting dia jangan nyelam, yang penting dia selamat. Ada kayu dipegang, ada buaya juga, buaya dipegang, yang penting jangan kanyut ke dalam. Nah, pengen selamat gitu ya. Nah, ini mayit, jenazah dia apa orang meninggal di alam kuburnya kayak orang tenggelam. Yantadhiru da'wata akhihi, dia sedang nungguin doa-doa dari teman-temannya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, ya, adik-adiknya, kakak-kakaknya lagi nunggu dia. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau itu betul-betul ya dia sampaikan, dia baca, dia kirim, maka sungguh itu dia sangat berbahagia mengalahkan dunia yang dikirimkan kepada mereka waktu masih hidup. Ya Allah, orang masih hidup, masih sehat, kita punya orang tua, kita kasih hadiah mobil misalnya, rumah umpamanya, akan senang. Tapi buat mereka yang sudah meninggal dunia, amal yang paling menyenangkan mereka adalah doain mereka, ziarah kubur. Minimal kalau nggak baca Yasin, baca Kulhu udah 11, baca Kulhu 11, baca Falak, baca An-Nas, baca Fatihah, baca tasbih, baca sholawat sama Nabi.
doain dia, ya Allah ampuni ini ayah saya, ampuni ini ibu saya, ampuni ini kakak saya, ampuni ini adik saya, ampuni ini kakek saya, nenek saya. Yang saya baca ini pahalanya ya Allah berikan kepada mereka, berikan mereka nyaman, berikan mereka tenang, mereka kedamai ya Allah. Doain tuh. Maka itu senang mereka ahli kubur. Jangankan kita doain begitu, kita lewat kuburan aja Pak. Kita di kuburan nih, kita jalan nih lewat kuburan. Sambil kita lewat kuburan kita bilang assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu mereka senangnya bukan main. Serasa dihormatin, serasa dihargain. Kayak kita lagi jalan di tengah di apa? Kita lagi duduk di depan masjid, ada orang lewat, permisi Pak, permisi Bu. Itu kita senang tuh orang begitu tuh. Kenapa senang? Dia itu berarti sopan. Lewat di depan kita yang lagi duduk-duduk di masjid, mereka ada permisi Pak, permisi Bu, senang. Ahli kubur begitu, kalau kita lewat kuburan, assalamualaikum. Wah, senang dia. Apalagi sampai mampir ngasih sesuatu yang lewat itu, ya, ngasih hadiah, makanan, minuman. Wah, senang tapi senang. Baca Yasin, baca tahlil di kuburan tuh. Wah, itu amalan yang menyenangkan. Jadi tujuannya 3 ya. Yang pertama kita pengen dipuji oleh Allah karena ini amalan mulia. Yang kedua kita pengen nyenengin ahli kubur. Yang ketiga kita pengen dicatat sama Nabi Muhammad SAW menjadi anak yang soleh. Anak yang apa anak soleh itu? Anak soleh itu kan awaladin solihin yad'ulah. Ya, anak soleh itu anak yang suka mendoakan orang tua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, meskipun kita udah jadi orang tua, kita statusnya tetap anak-anak di depan ayah kita, di depan ibu kita. Maka kita untuk menentukan nasib kita nih, kita ini soleh apa bukan? Seukuran seringnya atau tidaknya kamu doain orang tua. Kalau kita sering doain habis sholat 5 waktu, kita doain orang tua. Lagi ziarah ke makam wali-wali yang kita minta ampunan buat orang tua. Lagi di tempat-tempat mustajab di Mekah, di Madinah yang kita minta ampunan buat orang tua. Lagi bangun tahajud, sholat malam yang kita minta doa buat orang tua. Lagi sholat sujud terakhir katanya mustajab doa kita, maka yang kita minta doa buat orang tua. Habis azan doa mustajab yang kita minta doa buat orang tua. Nah ini batu anak soleh nih, anak soleh nih. Kenapa? Anak yang dalam doanya sering kali permintaannya kepada Allah mendoakan kedua orang tua. Pergi ziarah ke kuburannya, insya Allah. Dulu dari ratusan tahun yang lalu ya, itu amaliyah ziarah sama orang tua dan seperti kita dengar Ibnu Hajar aja usia 6 tahun udah ditinggal wafat sama ayahnya. Jadi setiap Jumat pagi nih Ibnu Hajar ya, setiap Jumat pagi dia ziarah ke makam siapa? Ke makam orang tuanya. Ntar menjelang Ramadan, dikit Ramadan dia ziarah ke orang tuanya. Tuh orang-orang soleh, ulama-ulama ziarahin orang-orang tua kita. Doain kita punya orang tua. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan kita dicatat sebagai anak-anak yang soleh. Masya Allah. Kita kalau pengen jadi anak yang soleh gitu aja dah. Apalagi kita yang udah telat nih, bapak kita udah nggak ada, mak kita udah nggak ada, pengen jadi anak soleh ya nggak? Gimana caranya ya nggak? Bapak udah nggak ada, mak udah nggak ada, tapi pengen jadi anak soleh. Doain mereka, doain orang-orang tua kita. Ini pentingnya kita menghidupkan ya, ziarah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, doain orang-orang tua kita. Agar kenapa? Agar kita dicatat oleh Allah menjadi anak yang soleh atau soleha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini dalam rangka kirim doa buat mereka para orang-orang yang berjasa, orang tua kita termasuk guru-guru kita ya yang telah berjasa kepada kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan cucuran rahmat kepada mereka. Jadi kalau bisa bapak-bapak ziarah juga ya ke orang-orang tua kita, ke guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Jangan ditinggalkan total. Ada waktu, ada jadwal. Ya kalau nggak sempet
ya tiap bulan minimal setahun sekali mau Ramadan nih ziarahin kuburan guru-guru kita. Mereka udah punya jasa besar sama kita. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Nah tinggal kita nih yang masih pada hidup. Gimana nih kita yang masih pada hidup? Wah, kita yang masih pada hidup nih pengen ya mendapatkan juga ampunan dari Allah. Bagaimana caranya? Nah sekarang nih kita penutupan pengajian, intinya kita mau saling bermaaf-maafan di antara kita. Oh Pak, ini memaafkan ini berat emang, tapi Masya Allah ya, karena beratnya ini ya memaafkan kepada orang lain sampai ganjarannya besar di hadapan Allah. Jadi kalau bisa nggak ada kata kecuali ya, nggak ada kata kecuali, siapapun orangnya yang pernah berbuat salah sama kita maafin. Apalagi sampai dia memohon maaf, sampai dia minta maaf sama kita, ya Allah, maka kewajiban kita secara pribadi maafin. Kenapa? Karena katanya memaafkan kesalahan saudaramu itu dapat menghapus 200 dosa besar yang harus dihapus dengan taubat kepada Allah. Masya Allah, itu fadilah kita memberikan maaf kepada orang lain. Makanya mudah-mudahan kita keluar dari masjid ini dalam rangka penutupan pengajian, semua kita nggak ada lagi benci di antara kita. Amin. Jangan ada lagi ganjel, jangan lagi ada benci, jangan lagi ada dendam. Untuk apa? Untuk apa itu semua kita lakukan? Berat itu, luar biasa itu, nggak sanggup, tapi harus kita lakukan. Harus. Buat apa? Oh, buat terhapusnya dosa-dosa besar yang kita nggak sadar, buat terhapusnya dosa-dosa kita yang kita nggak tahu. Yang kedua, tujuannya buat apa? Tujuannya buat bersihin hati kita supaya hati kita besok diisi dengan karunia-karunia jamuan Allah yang bernama bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Nah, jadi ini sekarang malam apa nih? Malam Rebo ya? Iya, seminggu lagi. Insya Allah malam Kamis kayaknya. Kalau enggak malam Rebo, tergantung ru'yat ya. Kalau ru'yat berhasil mungkin malam Rebo ya, kalau enggak mungkin malam Kamis. Antara dua itu. Saya pesan, Bu, Pak, khusus nih jamaah Nur Iman, ingat jamuan Allah tiap malam Ramadan berbeda-beda. Menunya beda-beda, menu jamuan Allah tiap malam. Maka jangan sampai gagalkan kita tiap malam terawih. Ayolah tiap malam hadir terawih, tiap malam ada waktu baca Quran, tiap malam ada waktu tahajud, tiap malam ada waktu munajat kepada Allah. Kenapa? Tiap malam Allah punya jamuan yang berbeda-beda. Jamuan Allah begitu indah, seperti layaknya kita kalau makan di rumah orang kaya misalnya, undangan khusus. Hari ini jamuannya ini, besok jamuannya ini, lusa jamuan ini. Allah yang lebih kaya lagi berbagai macam hidangan-hidangan mulia di malam-malam Ramadan. Makanya jangan sia-siakan waktu kita di bulan Ramadan. Agar kita tidak sia-siakan waktu itu, sekarang waktunya kita saling bermaaf-maafan, bersihkan hati kita agar kita besok merasa nyaman, lezat, asyik melaksanakan amal Ramadan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan meskipun kita nggak sempat berjabat tangan misalnya, minimal dari hati kita udah saling bermaaf-maafan ya. Berjabat tangan adalah wakil daripada terpautnya hati-hati kita. Ini jabat tangan ini secara zahir, tapi jangan ada dusta di antara hati. Kok tangannya jabat tangan, hatinya mendendam, hatinya kok benci, namanya munafik. Mari berjabat tangan sertai dengan jabatan hati kita saling terkait, saling terpaut, saling terikat, saling terhubung atas nama cinta mencintai di antara kita, agar iman kita menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi kita baca Fatihah buat teruntuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan orang-orang yang punya andil buat kesejahteraan Masjid Nurul Iman, untuk ibadahnya, untuk segala sosialnya dan lain-lainnya kita doakan. Dan juga untuk yang pernah mewakafkan tanah ini, kita doakan mudah-mudahan pahala terus mengalir buat mereka, agar kuburan mereka menjadi tempat terindah buat mereka semua. Yang sudah meninggal dunia,
teman-teman ngaji kita, baik dari kalangan bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan mereka di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat, berkah majelis taklim malam Kamis yang kita adakan, berkah Jumat yang diadakan, berkah salat 5 waktu, berkah pengajian, semua kita berharap tidak hanya dapat kepada kita yang melakukan, tapi kita berharap dengan kemurahan Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan juga kepada mereka yang ada di alam kubur sana. Amin. Bihadhihi niyah wa ila harbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul ya Allah dalam rangka mengadakan doa untuk arwah-arwah orang-orang tua kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang telah punya andil kepada Masjid Nurul Iman ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang telah kami baca tadi atau malam-malam yang telah berlalu daripada zikir dan pengajian kami, berikanlah pahala ini teruntuk mereka ya Allah. Jadikan mereka kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Masukkan ke dalam kubur mereka perasaan damai dan nyaman ya Allah. Jadikan mereka tempat alam kubur mereka seindah-indah tempat tempat mereka yang ada di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah memiliki dosa-dosa yang lupa mereka taubatkan ya Allah, maka di malam hari ini dengan permohonan kami bersama ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, dosa ayah ibu kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami berkumpul di tiap-tiap waktu di Masjidur Iman ini ya Allah. Kami ingin semua bersaudara secara zahir dan batin ya Allah. Bersihkan hati di antara kami ya Allah. Jangan lagi ada di hati-hati kami perasaan benci kepada orang beriman ya Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami lemah ya Allah. Kami tak berdaya ya Allah untuk memaafkan dosa dan kesalahan mereka yang telah mereka lakukan terhadap kami ya Allah. Tapi Kau maha kuat ya Allah, Kau maha kuasa ya Allah untuk memberikan kepada hati kami legowo ya Allah, lapang dada ya Allah, buat memberikan maaf kepada mereka ya Allah. Kami ingin menjadi orang beriman yang sempurna ya Allah, yang kesempurnaan itu tidak lain ya Allah diraih kepada orang-orang yang mencintai saudaranya yang beriman ya Allah. Berikan rasa cinta itu kepada kami ya Allah, agar kami mencintai saudara-saudara kami yang beriman. Terlebih kami berkumpul di Masjid Nurul Iman, cahaya iman itu berikan kepada kami sebagai simbol kami mencintai luar dalam kepada semua yang ada di masjid ini ya Allah. Jika mereka telah berbuat salah kepada kami ya Allah, dari lubuk hati kami malam ini kami memaafkan kesalahan mereka ya Allah. Maka untuk itu maafkan kesalahan kami semua ya Allah. Kau maha mengetahui kami banyak kekurangan dan dosa dan salah ya Allah, namun kebaikan-Mu tidak pernah henti-hentinya Kau turunkan kepada kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, sempurnakan iman kami ya Allah. Ayah ibu kami yang telah berada di alam kubur sana ya Allah, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Jadikan apa yang kami lakukan selama hidup di dunia ini menjadi qurrata a'yun ya Allah, buat ibu bapak kami, buat guru-guru kami ya Allah, buat kakek nenek kami ya Allah. Dan kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam taat kepada-Mu ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, sehatkan rohani kami ya Allah, dan bimbing kami bulan Ramadan esok ya Allah melakukan amal ibadah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Jangan biarkan kami lalai di bulan Ramadan ya Allah. Hadirkan kami di tiap-tiap malam Ramadan ya Allah untuk menjemput segala macam jamuan-jamuan yang Kau hidangkan kepada mereka orang-orang beriman ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, bahkan
akan mendapatkan itsqa minan nar di bulan Ramadan kelak ya Allah. Inilah harapan dan doa kami ya Allah. Berikan apa yang telah kami minta ya Allah. Berikan pula apa yang belum kami minta, yang lupa kami minta ya Allah. Berikan ya Allah, karena hamba adalah orang-orang yang lupa banyak meminta kepadamu ya Allah. Inilah doa dan harapan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti selesai salat Isya, bapak-bapak kita saling bersalaman, mari kita saling bermaaf-maafan di antara kita. Mudah-mudahan dengan kita berjabat tangan dari lubuk hati kita, Allah rontokkan semua dosa-dosa yang ada di badan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Masuk waktu Isya, kita salat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad ya mumaddad, ya imam al-qiblataini, ya muayyad ya mumaddad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad,
الله